Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di ruangan kerjanya Mas Iman ya. Ya. Oke. Nah, Mas Iman, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi sebetulnya selain sebagai founder ruangguru.com, Anda juga secara personal punya banyak catatan prestasi, ya kan? Misalnya Anda pernah dapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, waktu itu penghargaan Muda Indonesia. Pemimpin Muda Indonesia tahun 2008. 2008, ya. Ya, lalu Anda juga dapat penghargaan dari Microsoft Bloggership 2011. Ya. Dan banyak lagi yang di New York dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa saya mulai tahu nih, latar belakang Anda sebetulnya apa? Ayah ibu saya justru sebenarnya bukan berasal dari latar belakang yang sangat pendidikan bagus dan lain-lain. Jadi ayah dan ibu saya itu ayah lulusan SMP, ibu lulusan SMA. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara dan saya orang pertama di keluarga saya yang punya gelar sarjana sampai akhirnya master dan lain-lain. Jadi justru datang dari latar belakang yang ngelihat pendidikan tuh maksudnya bukan sebagai salah satu yang paling penting gitu. Anda dari daerah mana? Dari Padang. Padang. Okay. Jadi saya 18 tahun tinggal di Padang, kemudian merantau ke Jakarta buat kuliah sampai akhirnya sekarang gitu. Jadi kalau ditanya misalnya latar belakangnya seperti apa, bagi saya sih benar-benar dia datang dari latar belakang working class Indonesia lah. Jadi benar-benar ya emang modest family dan kemudian emang benar-benar berjuang untuk gimana caranya bisa survive dan lain-lain. Jadi mungkin dari situ juga akhirnya punya determination, punya semangat yang cukup tough untuk bisa survive dan pada akhirnya bisa jadi lebih baik. Gitu. Oke. Jadi Anda mulai semuanya dari nol ya? Dari nol banget. Dari Padang Anda merantau ke sini. Terus Jakarta, dari kalau ngeliat background dari misalnya sebelum saya sampai di Jakarta gitu, dari kecil misalnya udah mulai bikin bisnis sendiri, udah belajar. Oh, sudah mulai bisnis dari kecil? Udah mulai misalnya kerja sampingan dan lain-lain gitu untuk bayar uang sekolah. Jadi mungkin dari situ kemudian yang ada muncul bibit-bibit entrepreneurship-nya juga dari sana. Mungkin Anda punya mimpi-mimpi waktu kecil untuk akhirnya Anda memutuskan untuk merantau di Jakarta, bisa jadi share? Sebenarnya awalnya dulu mimpinya pengen jadi diplomat. Jadi saya dari SD itu jadi diplomat. Makanya saya S1-nya kan ngambil hubungan internasional di UI gitu ya. Dan sebenarnya waktu selama saya kuliah saya banyak banget terlibat dengan proses diplomasi internasional. Jadi karena waktu itu saya sempat jadi duta muda ASEAN, jadi banyak mengadvokasi juga kepentingan Indonesia di luar negeri gitu. Tapi kemudian saya ngelihat bahwa passion saya ternyata di dunia pendidikan sih gitu, karena sebenarnya ada sih ceritanya dulu tuh waktu dari SD pertama kali saya mengajar itu saya umur 10 tahun saya ngajar. Ngajar apa waktu itu? Saya jadi bikin free tutoring classes, jadi udah tutoring juga sebenarnya. Jadi saya ngajar anak-anak di bawah usia saya yang kurang beruntung, saya ngajar matematika, bahasa Inggris waktu itu. Dan kemudian ketika saya kuliah saya reflect lagi gitu bahwa ternyata pengalaman tuh menyenangkan gitu, dan kemudian saya berkecimpung dengan dunia pendidikan lewat organisasi sosial dan lain-lain. Itu menjadi sangat menarik. Jadi saya berpikir bahwa kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, saya ngerasa bahwa I wanna do something in education gitu. Dan juga ngelihat masalah pendidikan kita pelik banget kan, and I think we need someone that can actually do something for education gitu. Orang banyak bilang bahwa iya pendidikan penting, ini masalah yang krusial, tapi ketika ditanya lu mau nggak bantuin pendidikan gitu, orang mikir-mikir gitu. Jadi pikir dua kali. Karena mungkin selama ini pikirnya kalau bantu pendidikan berarti jadi guru gitu, and then that's it. Padahal sebenarnya ada banyak sekali ruang, ada banyak sekali ruang untuk kita berkontribusi gitu sih bagi saya itu. Anda melanjutkan pasca sarjana di luar negeri di Columbia University, Education Development ya, New York. Dan apa sih yang membuat Anda itu begitu concern dengan dunia pendidikan? Bagi saya sih sederhana ya. Pertama, maksudnya jelas bahwa kalau saya ngeliat masalah pendidikan, masalah di Indonesia itu apa, saya akan melihat bahwa root of causes-nya, jadi akar rumput masalah itu adalah pendidikan. Jadi kita punya masalah dengan sumber daya dan segala macam gitu, dan itu semua bisa diselesaikan kalau misalnya pendidikan kita bagus. Kalau kita make sure bahwa orang-orang yang ada di Indonesia itu juga memiliki kualitas untuk bersaing, kualitas untuk menciptakan inovasi dan lain-lain gitu. Guru jadi penting gitu karena yes, infrastructure is important, yes, content curriculum is important, tapi without ensuring that a good teacher is ada di ruang kelas, di depan ruang kelas, maka semuanya jadi percuma gitu. Jadi ketika saya tanya apa yang pengen saya kerjain, ya saya pengen sekali bergerak di pendidikan, khususnya di area guru gitu, karena bagi saya itu masalah utamanya. Yang kedua sih ya kembali ke masalah personal saya, jadi bahwa di luar dari masalah Indonesia yang sangat kompleks, saya ngeliatnya bahwa saya punya cerita personal gitu yang membuat saya ngerasa bahwa saya pengen involve di pendidikan gitu ya kayak tadi latar belakang keluarga, kemudian saya ngerasa sendiri bahwa
saya adalah produk dari bagaimana ketika saya punya pendidikan yang bagus, ketika misalnya saya mendapatkan akses pendidikan yang bagus, itu saya benar-benar bisa mengubah hidup saya sendiri. Dan saya yakin bahwa ketika orang dikasih kesempatan yang serupa, mereka juga bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan gitu. Jadi, nah sekarang kita ngomong soal bisnis startup ini. Akhirnya kemudian Anda nyemplung di dunia startup. Bisa diceritain waktu itu gimana? Mungkin jadi berkaca ya. Jadi ketika saya bilang bahwa oke, saya mau terlibat di dunia pendidikan, kemudian saya mikir kan, saya mau terlibat dalam hal apa, sebagai apa, di area yang mana gitu. Dan kemudian saya berkaca lagi bahwa pengalaman saya mengerjakan untuk berkecimpung di dunia non-profit gitu. Saya dari kecil bikin non-profit sampai akhirnya besar gitu. Lebih dari 10 tahun lah saya berkecimpung di non-profit gitu. Dan kemudian saya ngeliat bahwa yes, menarik ini, cuman kemudian saya berpikir bahwa kendalanya selalu kan kita dependen sama yang namanya donor, selalu kita dependen sama yang namanya sponsor dan lain-lain, yang pada akhirnya membatasi limit gerak kita gitu. Sehingga saya berpikir kalau saya mau mengerjakan sesuatu, maupun apakah itu sosial atau enggak, saya mesti mikir revenue streamnya kayak apa sih, bisnis modelnya seperti apa, sehingga apa yang dikerjakan itu bisa berkelanjutan gitu. Sehingga pada akhirnya ya mungkin saya mulainya saya juga nggak terlalu paham mengenai ini namanya startup, ini namanya apa. Tapi saya ngeliat bahwa oke, saya mau mengerjakan sesuatu yang pertama punya revenue stream. Bagi saya potensial is one thing gitu. Tapi bagi saya paling penting adalah bagaimana bahwa kita itu ngerjain apa yang kita kerjain itu bukan sekedar ngikutin tren. Jadi jangan sampai anak muda terjebak juga, karena semua orang bikin startup, karena semua orang jadi entrepreneur, maka saya juga harus jadi entrepreneur. Bagi saya salah kalau paradigmanya kayak gitu. Bagi saya entrepreneur itu ada ketika kita ngelihat bahwa ada masalah yang perlu ditangani dan kita punya peluangnya untuk menangani itu. Jadi ada masalah ketemu sama kesempatan gitu. Karena nggak semua orang kayak startup gitu, nggak semua startup kan berhasil gitu ya. Jadi 99% startup tuh fail gitu dari cara risetnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya determinasi yang kuat, misalnya alasan kenapa sih saya mau bikin ini akan sangat gampang sekali untuk jatuh gitu. Mungkin saran saya justru sebenarnya kalau tertarik sama dunia startup bagus gitu, tapi juga nggak ada salahnya untuk kemudian justru bekerja dengan startup dulu, ngelihat dulu gimana perkembangannya sebelum pada akhirnya memberanikan diri berkecimpung gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu, jadi bukan bikin sesuatu yang besar dulu, tapi dipupuk dulu dengan hal yang kecil, dan ketika ngerasa siap dan ya do it baru gitu. next level gitu ya. Oke, baik. Nah jadi Iman Usman, kalau bisa tahu nih, apa sih mimpi besar Anda terhadap generasi Anda sekarang dan berikutnya? Mimpi saya sih sebenarnya sederhana ya, bahwa mungkin kembali ke apa yang mau saya kerjain, mimpi saya adalah saya pengen sekali ngelihat bagaimana pendidikan berkualitas itu bisa jadi jauh lebih aksesibel. Dan mungkin itu yang kita kerjakan di Ruang Guru. Yes, mungkin sekarang private tutoring yang disasar mungkin masih kelompok menengah dan ke atas gitu ya. Tapi kita mulai perlahan-lahan mengerjakan bagaimana sih membuat produk-produk dan layanan lain yang juga bisa aksesibel, tapi juga profitable at the same time gitu. Jadi misalnya kita bikin ya tadi kan test prep platform di mana itu gratis, nggak bayar sama sekali gitu. Orang bisa akses ribuan bank soal, jadi sebelumnya ngabisin duit banyak banget buat beli buku, sekarang udah nggak perlu lagi gitu, karena udah ada kontennya online. Atau misalnya hal-hal lain lah yang kita coba kerjakan gitu, bagaimana mengamplify supaya tadi pendidikan berkualitas itu bisa jadi lebih aksesibel. Jadi mimpi saya sih itu aja sih, bahwa orang itu bisa dapat pendidikan berkualitas sesuai dengan bakat dan potensinya, itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih gampang gitu. Wow. Semoga semua mimpi-mimpinya berjalan dengan lancar. Ya, satu kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan pejuang muda di bidang pendidikan seperti Anda. Terima kasih banyak sudah menginspirasi hari ini. Belajar tidak mengenal usia dan menyebarkan ilmu itu emang udah seharusnya kita lakukan. Benar, ini maksudnya lebih cara memudahkan atau mendekatkan sih murid dengan si guru juga ya kan? Betul. Vicky mau jadi guru? Pengen jadi guru Saya juga daftar mau situ? les guru hula hoop. Karena kan tadi saya udah lumayan oke kan. Oh iya, karena tadi sempat buka juga ruangguru.com, kegiatan-kegiatan untuk aktivitas fisiknya masih kurang. Mungkin bisa juga nanti bergabung dengan siapa tadi? Usman tadi. Iman Tari Usman. piring dan ketangkasan saya bisa ngajarin. Mungkin ya.
Iya, ini sangat menginspirasi ya. Jadi kalau misalnya untuk memanfaatkan kayak les-les privat atau seperti apa juga Ya, bisa tuh. Dan benar. guru-gurunya juga bisa Dipilih sesuai dengan budget. Iya, budget dan juga apa ya keinginan seperti itu, minat seperti itu. Oke. Oke. Ya. Kita akan jeda sejenak pemirsa karena Morning Show akan segera kembali usai pariwara berikut.